Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020 Masehi. Kajian Ramadan kita kali ini hanya akan menyampaikan saja, membacakan saja tanpa ada keterangan-keterangan tambahan seperti kajian-kajian sebelumnya. Karena anak-anak pada tidur. Sementara tema kita kali ini banyak, ya lumayan banyak. Kita target tidak lebih dari 30 menit, semua materi akan tersampaikan. Baik, saudara-saudara semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita kali ini bertemakan atau judulnya adalah tafsiran ayat-ayat tentang puasa. Tafsiran ayat-ayat tentang puasa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika ia tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini, seraya menyuruh mereka agar berpuasa, yaitu menahan dari makan, dari minum, dan bersenggama dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena di dalamnya terdapat penyucian dan pembersihan jiwa, juga menjernihkannya dari fikiran-fikiran yang buruk dan akhlak yang rendah. Allah menyebutkan, di samping mewajibkan atas umat ini, hal yang sama juga telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dari sanalah mereka mendapat teladan. Maka hendaknya mereka berusaha menjalankan kewajiban ini secara lebih sempurna dibanding dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lalu dia memberikan alasan diwajibkannya puasa tersebut dengan menjelaskan manfaatnya yang besar dan hikmahnya yang tinggi, yaitu agar orang yang berpuasa mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah, yakni dengan meninggalkan nafsu dan meninggalkan kesenangan yang dibolehkan, semata-mata untuk menaati perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisinya, agar orang beriman termasuk mereka yang bertakwa kepada Allah, taat kepada semua perintahnya, serta menjauhi larangan-larangan dan segala yang diharamkannya. Ketika Allah menyebutkan bahwa Dia mewajibkan puasa atas mereka, maka Dia, Allah,
memberitahukan bahwa puasa tersebut pada hari-hari tertentu atau dalam jumlah yang relatif sedikit dan mudah. Di antara kemudahannya yaitu puasa tersebut pada bulan tertentu, di mana seluruh umat Islam melakukannya. Lalu Allah memberi kemudahan lain seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biasanya berat, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka berdua untuk tidak berpuasa. Dan agar hamba mendapatkan kemaslahatan puasa, maka Allah memerintahkan mereka berdua agar menggantinya pada hari-hari lain. Yakni ketika ia sembuh dari sakit atau tak lagi melakukan perjalanan dan sedang dalam keadaan luang. Dan firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Maksudnya, seseorang boleh tidak berpuasa ketika sedang sakit atau dalam keadaan bepergian, karena hal itu berat baginya. Maka dibolehkan berbuka dan mengqadha'nya sesuai dengan bilangan hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang sehat dan mukim tidak bepergian maksudnya, tetapi berat tidak kuat menjalankan puasa, maka ia boleh memilih antara berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ia boleh berpuasa, boleh pula dengan syarat memberi makan, boleh pula tidak dengan syarat memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jika ia memberi makan lebih dari seorang miskin untuk setiap harinya, tentu akan lebih baik. Dan bila ia berpuasa, maka puasa itu lebih utama daripada memberi makanan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Karena itulah Allah berfirman, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185.
Saudara-saudara semuanya yang dimuliakan Allah, yang masih tetap mendengarkan kajian kita kali ini, Allah memberitahukan bahwa bulan yang di dalamnya diwajibkan bagi mereka berpuasa itu adalah bulan Ramadan. Bulan di mana Al-Quran yang dengannya Allah memuliakan umat Muhammad diturunkan untuk pertama kalinya. Allah menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang serta peraturan yang mereka pegang teguh dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk, dan itulah jalan kebahagiaan bagi orang yang ingin menitinya. Di dalamnya terdapat pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan, dan antara yang halal dengan yang haram. Allah menekankan puasa pada bulan Ramadan karena bulan itu adalah bulan diturunkannya rahmat kepada setiap hamba. Dan Allah tidak menghendaki kepada segenap hambanya kecuali kemudahan. Karena itu, Allah membolehkan orang sakit dan musafir berbuka puasa pada hari-hari bulan Ramadan dan memerintahkan mereka menggantinya sehingga sempurna bilangan 1 bulan. Selain itu, Dia juga memerintahkan memperbanyak zikir dan takbir ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, yakni pada saat sempurnanya bulan Ramadan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Intinya adalah Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesukaran. Lalu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila para hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sekarang para pendengar semuanya, sebab turunnya ayat. Diriwayatkan bahwa seorang Arab Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita berbisik atau jauh sehingga kita berteriak memanggilnya ketika berdoa?" Nabi SAW hanya terdiam sampai Allah menurunkan ayat di atas tadi. Tafsiran ayatnya, Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah dekat. Ia mengabulkan doa orang-orang yang memohon, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang memohon, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta. Tidak ada tirai pembatas antara dirinya dengan salah seorang hambanya. Karena itu, seyogianya mereka menghadap hanya kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri lurus dan memurnikan ketaatan kepadanya semata. Adapun hikmah penyebutan Allah akan ayat ini yang memotivasi memperbanyak doa berangkaian dengan hukum-hukum puasa adalah bimbingan kepada kesungguhan dalam berdoa ketika bilangan puasa telah sempurna, bahkan setiap kali berbuka. Anjuran dan keutamaan doa. Banyak sekali nas-nas yang memotivasi untuk berdoa, menerangkan fadilah, keutamaannya, dan mendorong agar suka melakukannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Firman Allah Ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Ghafir ayat 60.
Quran surat Ghafir ayat 60. Di dalamnya Allah memerintahkan berdoa dan Dia menjamin akan mengabulkannya. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dengan menghinakan diri dan secara rahasia, penuh khusyuk dan merendahkan diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yakni tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, baik dalam berdoa atau lainnya. Orang-orang yang melampaui batas dalam setiap perkara, termasuk melampaui batas dalam berdoa, adalah permintaan hamba akan berbagai hal yang tidak sesuai untuk dirinya, atau dengan meninggikan dan mengeraskannya suara dalam berdoa. Dalam Sahihain, Al-Ash'ari berkata, orang-orang yang meninggikan suaranya ketika berdoa, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innal ladzi tad'una sami'un qaribun. Artinya, wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula ghaib. Sesungguhnya zat yang kamu berdoa padanya itu maha mendengar lagi maha dekat. Ketiga, firman Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. Quran surat An-Naml ayat 62. Maksudnya, apakah ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesulitan, yang diguncang oleh berbagai kesempitan, yang sulit mendapatkan apa yang ia minta, sehingga tak ada jalan keluar dari keadaan yang mengungkungnya selain Allah semata? Siapa pula yang menghilangkan keburukan, malapetaka, kejahatan, dan murka selain Allah semata? Saudara-saudaraku semuanya, para pendengar yang setia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Yang kelima, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bid'awatin illa atahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithliha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Faqala rajulun minal qaum idzan nukthiru. Qala Allahu akthar. Rawahu At-Tirmidzi. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah di dunia dengan suatu permohonan kecuali Dia mengabulkannya atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya, selama ia tidak meminta suatu dosa atau pemutusan kerabat. Maka berkatalah seorang laki-laki dari suatu kaum, kalau begitu kita memperbanyak doa. Ya, kalau begitu kita memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengabulkan doa lebih banyak daripada yang kalian minta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hadis hasan sahih. Lalu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab turunnya ayat tadi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib bahwasanya ia berkata, dahulu para sahabat Nabi SAW, jika seorang dari mereka berpuasa dan telah datang waktu berbuka, tetapi ia tidur sebelum berbuka, ia tidak makan pada malam hari dan siang harinya hingga sore. Suatu ketika, Qais bin Syirmah Al-Ansari dalam keadaan puasa, sedang pada siang harinya bekerja di kebun kurma. Ketika sedang datang waktu berbuka, ia mendatangi istrinya seraya berkata padanya, apakah engkau memiliki makanan? Ia menjawab, tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan untukmu. Padahal siang harinya ia sibuk bekerja. Karena itu ia tertidur. Kemudian datanglah istrinya. Tatkala ia melihat suaminya, ia berkata, engkau merugi, karena aku tak mendapatkan makanan untukmu. Ketika sampai tengah hari, ia Qais pingsan. Maka hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW sehingga turunlah ayat ini. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Maka mereka sangat bersuka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat berikutnya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tafsiran ayatnya adalah, Allah Ta'ala berfirman untuk memudahkan para hambanya, sekaligus untuk membolehkan mereka bersenang-senang, bersetubuh maksudnya, dengan istrinya pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana mereka dibolehkan pula ketika malam hari makan dan minum. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Demikian terjemah dari ayat tersebut. Rafat adalah bersetubuh dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya. Dahulu mereka dilarang melakukan hal tersebut pada malam hari. Tetapi kemudian Allah membolehkan mereka makan, minum, dan melampiaskan kebutuhan biologis dengan bersenang-senang bersama istri-istri mereka. Hal itu untuk menampakkan anugerah dan rahmat Allah kepada mereka. Allah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutupi badan. Maka ia adalah penutup bagi laki-laki dan pemberi ketenangan padanya. Begitupun sebaliknya. Ibnu Abbas berkata, maksudnya para istri merupakan ketenangan bagimu dan kamu pun merupakan ketenangan bagi mereka. Dan Allah membolehkan menggauli para istri hingga terbit fajar. Lalu dia mengecualikan keumuman dibolehkannya menggauli istri pada malam hari bulan puasa pada saat i'tikaf. Karena itu adalah waktu meninggalkan segala urusan dunia untuk sepenuhnya konsentrasi beribadah. Pada akhirnya Allah menutup ayat-ayat yang mulia ini memperingatkan agar mereka tidak melanggar perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang diharamkan serta berbagai maksiat.
yang semuanya itu merupakan batasan-batasannya. Hal-hal itu telah Dia jelaskan kepada para hambanya agar mereka menjauhinya serta taat berpegang teguh dengan syariat Allah sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah kajian kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 Mei 2020. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.